kembali lagi di YouTube channel saya, yaitu Yera Agustina. Baiklah, di sini saya akan membahas topik tentang mendidik dan mewujudkan generasi Z yang berkualitas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan makna generasi Z. Generasi Z atau Gen Z adalah generasi yang lahir setelah generasi X dan Y, yaitu mereka yang lahir pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2010. Generasi Z disebut juga sebagai generation atau generasi internet karena mereka selalu berhubungan dengan dunia maya dan dapat melakukan segala sesuatunya dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada. Selanjutnya, saya akan menyebutkan jumlah generasi Z berdasarkan hasil sensus penduduk. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020, jumlah generasi Z di Indonesia mencapai 75,49 juta jiwa atau setara dengan 27,94% dari total seluruh populasi penduduk di Indonesia. Baiklah, saya akan menyebutkan dan menjelaskan karakteristik atau keunggulan generasi Z. Yang pertama, teknologi dan media sosial. Mereka sangat fasih dengan teknologi dan media sosial, memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan cepat ke perubahan teknologi. Yang kedua, nilai keanekaragaman. Mereka merangkul keberagaman dan inklusi, membuat mereka lebih terbuka dan menerima perbedaan. Yang ketiga, peka terhadap isu global. Mereka sangat peduli terhadap isu-isu seperti perubahan iklim, kesetaraan gender, dan isu-isu sosial lainnya. Yang ketiga, peka terhadap isu global seperti perubahan iklim, kesetaraan gender, dan isu-isu sosial lainnya. Yang terakhir, adaptif dan resilient, menghadapi perubahan cepat dalam teknologi dan tantangan global. Gen Z telah melanjutkan kemampuan untuk beradaptasi dan bertahan. Dan ada juga kekurangan generasi Z. Yang pertama, FOMO. Generasi Z dikenal sebagai generasi yang bergantung kepada teknologi, khususnya internet dan media sosial. Yang kedua, kecemasan dan tingkat stres yang tinggi. Gen Z mempunyai ekspektasi. Yang kedua, kecemasan dan tingkat stres yang tinggi. Gen Z mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap kehidupan pribadi mereka, sehingga jika tidak berjalan sesuai keinginan akan memicu timbulnya stres. Yang terakhir, mudah mengeluh dan self-proclaimed. Meskipun punya kemampuan untuk mencari informasi dari berbagai sumber, kenyataannya Gen Z terlalu cepat menyerap dan mencocokkan informasi dengan yang mereka rasakan, seperti melabeli diri sebagai pengidap bipolar, membatasi pergaulan karena introvert. Upaya menjadi generasi Z yang berkualitas. Yang pertama, kurangi ekspektasi, entah itu perkuliahan, pasangan, atau masa depan. Di dalam hidup ada beberapa hal yang nggak bisa dikontrol, tetapi tetap berusaha berbuat baik pada sesama dan berdoa pada Tuhan. Yang kedua, hargai setiap prosesnya. Gagal berkali-kali atau dipandang sebelah mata itu nggak apa-apa kok. Jangan terbuai dengan postingan kesuksesan orang lain di media sosial. Memang sih setiap orang memiliki privilege yang berbeda-beda, tapi bukan berarti kamu nggak bisa menciptakan hidup terbaik versimu sendiri. Yang ketiga, beri afirmasi positif pada diri sendiri. Afirmasi positif dapat diartikan sebagai pujian untuk menghargai apa yang sudah kamu lakukan selama ini. Yang terakhir, menjaga privasi. Berekspresi di media sosial sah-sah saja, namun tetapi perhatikan privasi sebelum mengunggah konten ke internet ya. Setelah itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, bisa menambah wawasan kawan-kawan semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan.
Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.